Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Kali ini kita masih belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, namun sudah di subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, dan pembelajaran 1. Seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, siapkan diri kalian. Pada pembelajaran 1 ini, muatan pelajarannya ada 2, yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Dan pemetaan kompetensi dasarnya masih sama seperti di tema 2, subtema 2 yang telah lalu. Dan tujuan pembelajaran dari pembelajaran 1 ini ada 4. Silahkan dibaca sendiri-sendiri dan dipahami. Kita lanjutkan. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap. Mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba, secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Jika kalian berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan tinggal di dalam rumah, memakai baju tebal, dan minum teh hangat? Atau sebaliknya, apakah kalian lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Menurutmu, apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar memengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015. Bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Tahukah kalian bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia? Nah, marilah kita belajar tentang bahaya kabut asap. Tahukah kalian bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia? Nah, sekarang marilah kita belajar tentang bahaya kabut asap. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran? Dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat, lebih-lebih yang dalam kondisi sakit. Namun pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak, dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut adalah beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. 1. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi.
Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. 4. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. 5. Kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. 6. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. 7. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. 8. Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. 9. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Berikut adalah cara melindungi diri dari kabut asap. 1. Hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. 2. Selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. 3. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. 4. Segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. 5. Segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat cukup. 6. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. 7. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. 8. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Nah anak-anak, setelah kita belajar dan mengerti tentang 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya di atas, sekarang waktunya untuk tugas, yaitu tugas 1 di pembelajaran 1 ini. Kalian membuat pertanyaan beserta jawabannya dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya di atas. Lalu tuliskan dalam bentuk tabel, masing-masing 4 pertanyaan dan 4 jawaban. Nah anak-anak, itulah tadi materi tema 2, subtema 3 pembelajaran 1. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan bermanfaat. Semoga kita sehat selalu. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran 1. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.